Bali Dwipajaya, Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, serta The Island of the God. Bali memiliki suatu cerita rakyat yang sudah familiar di telinga masyarakat Bali hingga masyarakat Jawa. Seorang panglima militer pada zaman pemerintahan Prabu Sri Astasura Ratnabumi Banten pada awal abad ke-14. Seorang panglima militer yang menguasai seni perang serta ilmu arsitektur. Batu sandungan Pati Gajah Mada dalam melakukan invasi ke Pulau Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sosok hebat ini kepada saudara-saudara semua. Sosok hebat ini bernama Kebo Iwe. Kisah sang panglima militer dimulai pada zaman dahulu di mana terdapat sepasang suami istri yang sangat kaya raya. Walaupun sangat kaya raya, sepasang suami istri tersebut belum juga memiliki anak. Akhirnya, mereka pun pergi ke pura dan memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa untuk diberikan anak. Akhirnya, setelah sekian lama, sang istri pun mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Namun, alangkah terkejutnya mereka bahwa bayi laki-laki yang dikandung oleh sang istri bukanlah bayi biasa, karena sang bayi sudah bisa makan makanan orang dewasa. Anak tersebut tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan juga besar. Anak tersebut dipanggil dengan nama Kebo Iwe atau yang artinya yaitu Paman Kerbau. Kebo Iwe sangat suka makan, ia makan dengan sangat rakus. Akhirnya, harta dari orang tua Kebo Iwe pun habis untuk memenuhi selera makan anaknya saja. Akhirnya, orang tua dari Kebo Iwe meminta tolong kepada warga desa untuk memberikan Kebo Iwe makanan. Warga desa pun menyetujuinya, asalkan Kebo Iwe mau membantu warga desa untuk membangun desa. Nah, di sini terdapat 3 versi kisah kelanjutan hidup dari Kebo Iwe. Yang pertama, versi terbentuknya Danau Batur dan juga Gunung Batur di Kintamani, Bangli. Yang kedua, versi ekspansi Kerajaan Majapahit ke Pulau Bali. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu versi terpesonanya Kebo Iwe kepada Putri Jajawi dari Jawa. Nah, sekarang kita akan membahas versi pertama dari kisah kelanjutan hidup Kebo Iwe, yaitu versi terbentuknya Danau Batur dan juga Gunung Batur di Kintamani, Bangli. Pada suatu hari terjadilah musim paceklik, di mana hasil panen warga desa menjadi gagal. Warga desa pun tidak dapat memenuhi selera makan dari Kebo Iwe. Kebo Iwe pun mengamuk dan membuat warga desa resah. Akhirnya warga desa pun membuat siasat untuk melenyapkan Kebo Iwe. Warga desa dan juga Kebo Iwe membuat kesepakatan di mana warga desa meminta Kebo Iwe untuk membuatkan warga desa rumah serta sumur. Lalu Kebo Iwe akan diberikan makanan setelahnya. Kebo Iwe tanpa pikir panjang pun langsung menyetujuinya. Pertama-tama ia membangun rumah, lalu ia membangun sumur. Ia menggali sumur dengan sangat semangat, sehingga tanpa sadar ia telah ketiduran di dalam galian sumurnya sendiri. Dengkurannya sangat keras, sehingga terdengar oleh warga desa. Warga desa pun langsung saja melemparkan batu kapur yang sebelumnya sudah dikumpulkan ke dalam galian sumur yang terdapat Kebo Iwe di dalamnya. Kebo Iwe tidak dapat menghindar. Hidungnya sudah tersumbat oleh air kapur. Akhirnya Kebo Iwe pun meninggal di dalam galian sumurnya sendiri. Tumpukan batu kapur menjadi gunung batur yang kita kenal, serta luapan air sumur menjadi danau batur yang kita kenal pula. Nah, sekarang kita akan membahas versi kedua dari kelanjutan kisah Kebo Iwe, yaitu versi ekspansi Kerajaan Majapahit ke Pulau Bali. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, Kebo Iwe tumbuh menjadi orang dewasa yang kuat dan juga besar. Kebo Iwe juga menjadi pahlawan untuk menghalau
ambisi Pati Gajah Mada dalam menaklukkan Pulau Bali. Pati Gajah Mada pun akhirnya mengatur siasat untuk melenyapkan Kebo Iwe. Pati Gajah Mada meminta Kebo Iwe untuk pergi ke kerajaan Majapahit dan meminta tolong kepada Kebo Iwe untuk dibuatkan sumur, karena kerajaan Majapahit sedang dilanda kekeringan. Kebo Iwe tanpa curiga pun langsung menyetujuinya. Ia langsung membangun sumur di kerajaan Majapahit. Saat Kebo Iwe sedang bekerja dalam menggali sumur, Pati Gajah Mada meminta bawahannya untuk menimbun Kebo Iwe dengan batu-batuan yang sangat besar. Kebo Iwe yang tidak menyadari hal itu langsung saja meninggal. Dengan meninggalnya Kebo Iwe, Pulau Bali pun akhirnya dapat ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Nah, sekarang kita akan membahas versi terakhir atau versi ketiga dari kisah kelanjutan hidup Kebo Iwe, yaitu versi terpesonanya Kebo Iwe kepada Putri Jejawi dari Jawa. Alkisah di kerajaan Majapahit ada seorang putri cantik jelita yang bernama Putri Jejawi. Kecantikan sang putri terdengar sampai telinga Kebo Suwoyo. Nah, bagi yang belum tahu, Kebo Suwoyo merupakan nama lain Kebo Iwe di tanah Jawa. Namun, sang putri tidak mencintai Kebo Suwoyo dan langsung mencari cara untuk menggagalkan pernikahannya dengan Kebo Suwoyo. Sang putri meminta syarat kepada Kebo Suwoyo untuk dibuatkan sumur yang sangat dalam. Karena cinta, Kebo Suwoyo pun langsung menyanggupinya. Ia menggali sumur dengan sangat semangat. Saat Kebo Suwoyo sedang bekerja, sang putri meminta bawahannya untuk menimbun Kebo Suwoyo dengan batu-batuan yang sangat besar. Bukannya melawan, Kebo Suwoyo malah membocorkan rahasianya, yaitu ia hanya bisa dikalahkan dengan ditimbun oleh ranting dan juga garam. Langsung saja sang putri menimbun Kebo Suwoyo dengan ranting dan juga garam. Alhasil Kebo Suwoyo pun meninggal di galian sumurnya sendiri. Dengan banyaknya versi kisah, Kebo Iwe tetaplah menjadi legenda yang disanjung baik di Pulau Bali hingga Pulau Jawa. Cerita rakyat seperti ini harus kita lestarikan agar dapat dinikmati dan didengarkan oleh anak cucu kita nanti. Sekian dari saya, terima kasih.